Suatu ketika hiduplah seorang anak laki-laki di sebuah kota kecil. Anak itu memiliki temperamen yang sangat tinggi dan sering berteriak pada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Dia tidak akan berpikir dua kali sebelum membuka mulutnya dalam kemarahan, dan mulai menggunakan bahasa yang kasar dan ofensif. Semua orang tidak menyukainya karena perilakunya yang impulsif dan kasar. Orang tuanya sangat terganggu oleh temperamennya yang buruk. Mereka mencoba berbagai cara untuk membantunya mengendalikan amarahnya dan memperbaiki perilakunya, tetapi semua upaya mereka sia-sia. Anak itu menyadari masalah kemarahannya, tetapi dia tidak pernah bisa mengendalikan temperamennya ketika keadaan tidak berjalan sesuai dengan keinginannya. Suatu hari, ayahnya datang kepadanya dan menyerahkan sekantong paku dan palu. Anak itu merasa sangat bingung. Kemudian ayahnya berkata, "Anakku, kamu memiliki temperamen yang sangat pendek. Mengapa kamu tidak memaku pagar setiap kali kamu marah?" Awalnya, anak itu merasa itu lucu, tetapi kemudian dia setuju dan mengambil kantong penuh paku itu. Sekarang, setiap kali dia marah, dia akan lari ke pagar dan memaku paku di pagar itu. Pada hari pertama, dia memaku 30 paku ke pagar. Pada hari kedua, dia memaku 28 paku lagi. Setelah seminggu, pagar itu memiliki sekitar 150 paku. Seiring berjalannya waktu, dia menjadi lebih sadar akan kemarahannya, dan secara bertahap jumlah paku yang dia palu setiap hari mulai berkurang. Akhirnya, datanglah hari di mana dia tidak memaku satu paku pun. Dia menyadari bahwa lebih mudah mengendalikan amarahnya daripada memaku paku ke pagar. Anak itu pergi ke ayahnya dan memberitahunya bahwa beberapa hari telah berlalu dan dia tidak memaku satu pun paku ke pagar. Ayahnya berkata, "Kamu telah belajar mengendalikan temperamenmu. Sekarang, cabutlah paku itu setiap kali kamu berhasil mengendalikan amarahmu." Anak itu setuju dan mulai mencabut satu paku setiap kali dia tenang dan tidak kehilangan kesabarannya. Beberapa hari kemudian, ketika semua paku telah dicabut dari pagar, anak itu dengan gembira pergi ke ayahnya dan memberitahunya tentang hal itu. Ayahnya mengapresiasi anaknya dan membawanya ke dekat pagar. Kemudian ayahnya bertanya kepada anaknya sambil menunjuk lubang-lubang di pagar, "Apa yang kamu lihat di sana?" Anak itu menjawab, "Ada lubang-lubang di pagar." Kemudian ayahnya berkata, "Anakku, kamu dulu memiliki temperamen yang sangat pendek, tetapi kamu telah belajar mengendalikannya. Namun, lihatlah pagar ini. Masih ada lubang-lubang di dalamnya yang tidak pernah bisa diperbaiki seperti semula. Pagar ini tidak akan pernah terlihat sama lagi. Pagar ini penuh bekas luka." Anak itu mulai mendengarkan dengan seksama ayahnya. Ayahnya melanjutkan, "Kamu sering mengatakan hal-hal kasar kepada orang-orang saat marah, yang telah meninggalkan dampak yang mendalam pada mereka. Dampak ini seperti bekas luka bagi mereka yang akan mereka ingat selamanya. Oleh karena itu, jangan pernah mengucapkan kata-kata kasar saat marah karena meskipun kamu mungkin melupakan apa yang kamu katakan, tetapi rasa sakit yang ditimbulkan oleh kata-katamu bisa bertahan seumur hidup." Jika kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, kita akan melihat bahwa seperti anak dalam cerita ini, kita sering menghadapi situasi yang membuat kita bereaksi secara impulsif. Jika kita tidak mengendalikan amarah kita mungkin akan mengatakan atau melakukan hal-hal yang kemudian kita sesali. Paku-paku di pagar melambangkan hati yang kita sakiti dengan kata-kata atau tindakan kita. Mencabut paku itu mewakili upaya yang diperlukan untuk menyembuhkan kerusakan yang disebabkan oleh tindakan kita. Bekas luka di pagar melambangkan bahwa meskipun luka luar bisa sembuh seiring waktu, tetapi luka yang disebabkan oleh kata-kata kasar bisa tetap segar untuk waktu yang lama. Lebih dari itu, amarah adalah seperti api yang pertama-tama membakar kita dan kemudian menyebar ke orang lain. Ketika kita marah, pikiran kita menjadi kabur dan kita tidak bisa berpikir dengan jernih apa yang benar dan apa yang salah. Amarah membuat mulut kita bergerak lebih cepat daripada pikiran kita. Banyak kali kekerasan terjadi dalam panasnya emosi. Menariknya, kebanyakan orang di penjara bukanlah penjahat profesional, tetapi individu biasa yang tidak bisa mengendalikan amarah mereka untuk sesaat.
Pelajaran utama dari cerita ini adalah untuk lebih sadar diri dan mengendalikan emosi kita. Cerita ini mengingatkan kita untuk berpikir sebelum kita berbicara, mempertimbangkan konsekuensi dari kemarahan kita, dan memilih kata-kata kita dengan hati-hati. Cerita ini mengajarkan kita untuk mengembangkan kesabaran, empati, dan pengertian, mengetahui bahwa sekali kita mengatakan sesuatu, kita tidak bisa menariknya kembali. Jadi, setiap kali kamu merasa bahwa amarah sedang menguasaimu, ingatlah bahwa amarah tidak hanya menyakiti orang lain dan meninggalkan bekas luka permanen di hati mereka, tetapi juga bisa mengarah pada kekerasan dan kamu mungkin harus menyesalinya nanti. Jika kamu bisa mengendalikan dirimu dalam saat-saat panas itu, kamu akan berterima kasih nanti karena telah menjaga emosimu tetap terkendali. Itulah mengapa dikatakan dengan bijak bahwa satu momen kesabaran dalam satu momen amarah bisa menyelamatkanmu dari 100 momen kesedihan.